Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabar hari ini? Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita serahkan hati di berdoa. Dalam nama Putra dan Yesus. Amin. Selamat pagi ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan limpah terima kasih kepadamu karena atas berkat dan bimbinganmu sehingga Kau perkenankan kami berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran kami pada hari ini. Bimbinglah kami. Semoga apa yang dulu kami ajarkan dapat kami pahami dengan baik. Dengan Kau yang tinggi dan pada masa. Amin. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa semangat. Silakan dulu. Saya Nusa Tirarjo. Anastasia nih. Ada Pak. Ya. Dila SDM Kartini. Ada Pak. Tumesis Kerisoma. Oke, ada semua ya. Iya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian ya. Kalian harus semangat atas sekolah ya. Semangat. Hari ini kita masuk pada tema pembelajaran gereja sebagai komunitas yang hidup. Gereja sebagai komunitas yang hidup. Tujuan dari pembelajaran ini adik-adik sekalian agar peserta didik dapat memahami bahwa gereja adalah komunitas yang hidup sehingga mereka dapat mau terlibat di dalam komunitas gereja tersebut. Pencapaian tujuan pembelajaran ini yang pertama nanti agar siswa dapat menyebutkan unsur-unsur anggota gereja. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peran atau tugas masing-masing anggota gereja. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna dan tanggung jawab anggota gereja berdasarkan 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 28. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap atau cara mewujudkan ciri-ciri gereja dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik sekalian, apa yang kalian ketahui tentang komunitas dan komunitas gereja? Kemudian, bagaimana kamu melihat peran dalam komunitas gereja? Dan bagaimana peran tersebut dapat mempengaruhi komunitas secara keseluruhan? Sebuah masalah Anda menyimak ya video ini, lalu Anda mengkaji nanti masalah apa yang terjadi dalam video tersebut. Coba Anda yang ada di dalam. Baca tulisannya, baca tulisannya.
Oke, adik-adikku sekalian, setelah kalian menonton video itu tadi, ini ada beberapa soal yang Anda harus jawab ya, berdasarkan video yang sudah kalian nonton. Ini ada LKPD. Silakan kalian kerjakan soal itu berdasarkan video yang sudah kalian nonton tadi. Dan kelompok 1. Coba. Kelompok 1. Bagaimana kesan Anda setelah menonton video tersebut? Pesan saya dari video tersebut, berusaha sama dalam keluarga itu sangat penting demi mencapai tujuan bersama. Ketika ada orang yang ingin menghancurkan dan ingin menjatuhkan orang lain dalam kehidupan komunitas, harus beri nasihat dengan baik. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kelompok 4. Nomor 2. Hal apa yang Anda petik dari video tersebut? Dari video tersebut, ada orang yang berusaha untuk menghancurkan kebersamaan dengan menyembunyikan diri, dan sesama kelompok mengetahuinya hal tersebut, sehingga orang tersebut mendapat teguran dari sesama anggota kelompok tanpa harus pakai kekerasan. Bersama dalam kelompok itu sangat penting demi mencapai tujuan bersama, seperti yang dilakukan oleh kelompok lain dalam video tersebut. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, adik-adik sekalian, mari kita lihat. Mari kita lihat dalam cerita tentang lingkungan Santo Kristofórus Bojonggede. Cerita tentang lingkungan kalian itu. Tolong kalian bacakan cerita itu, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Di situ ada di LKPD itu nanti ada pertanyaan berdasarkan cerita tentang lingkungan Santo Kristofórus Bojonggede. Sudah, kita mulai untuk presentasikan di depan kelas berkaitan dengan jawaban kalian. Yang pertama dari kelompok 1. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan. Bagaimana kesanmu terhadap kehidupan kelompok orang tersebut? Kesan yang muncul dari teks ini adalah betapa luar biasanya semangat kebersamaan dan memiliki dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota komunitas. Oke, mari kita tanya untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan presentasikan pekerjaan Anda di depan kelas. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman.
Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari Bapak. Pertanyaan, bagaimana kesan terhadap kehidupan kelompok orang tersebut? Kesan yang muncul dari teks ini adalah betapa luar biasanya semangat bersama. Kelompok 2. Terima kasih yang sudah kembali tempat duduk. Seperti yang kita lihat tadi atau yang kita baca tadi pada cerita tadi, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai banyak kelompok ataupun perkumpulan. Namun demikian tidak semua bentuk kelompok atau perkumpulan itu dapat disebut sebagai komunium atau persekutuan. Kelompok atau perkumpulan itu akan dikatakan sebuah komunium jika dalam kelompok atau perkumpulan tersebut ada komunikasi dan interaksi berlangsung terus-menerus. Kemudian mereka saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Kemudian saling memiliki, saling memberi, saling membantu, kemudian saling mendukung, saling mengingatkan, saling menasihati, seperti dalam video itu tadi. Ketika ada orang yang bikin hancur dalam kehidupan kelompok itu, yang lain memberi nasihat. Jangan berbuat begitu. Untuk menyadarkan orang lain itu dengan cara memberi nasihat, tanpa kita harus pakai kekerasan. Kemudian seperti dalam cerita juga tadi, dalam cerita tadi itu mereka saling membantu. Ketika ada keluarga yang tidak memiliki rumah, mereka membantu untuk membangun rumah. Hal ini juga pernah terjadi di paroki kita. Benar tidak? Benar. Dan juga pernah terjadi di paroki kita, yaitu di stasi Mencing. Ketika semua warga umat itu memberi sumbangan ataupun memberi bantuan kepada salah satu keluarga yang karena sakit mereka tidak bisa membangun rumah. Akhirnya kita memberi bantuan kepada keluarga tersebut. Seperti itu juga yang terjadi dalam cerita tadi. Adik-adik sekalian, sangatlah penting dalam kehidupan komunitas atau kelompok itu untuk selalu bekerja sama. Tujuan bersama itu hanya dengan bekerja sama, saling mendukung, saling memberi, saling berbagi. Begitupun dalam kehidupan gereja. Oke, adik-adik sekalian, mari kita lihat pandangan kitab suci tentang komunitas, kehidupan komunitas. Mari kita lihat dalam teks kitab suci Satu Korintus 14 ayat 12 sampai 28. Saya minta satu orang untuk membaca. Boleh baca. Segala angka itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi. Jadi kaum awam itu termasuk kita. Yaitu umat Kristiani yang bukan imam dan juga bukan biarawan-biarawan yang berperan penting juga dalam melaksanakan perutusan gereja sesuai dengan bidang karya. Sehingga adik-adik sekalian, dari baca kitab suci itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan menggereja itu tidak ada yang lebih penting. Jadi kita semua ini termasuk penting dalam kehidupan gereja, dalam komunitas gereja. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu kita semua penting dalam kehidupan gereja. Sehingga adik sekalian, nah, bagaimana kita mewujudkan
melanjutkan kehidupan menggereja tersebut. Misalnya kita sebagai orang terpelajar ataupun anak sekolah, kita sering ambil bagian dalam kegiatan gereja, yaitu dalam kegiatan disiplinar, kemudian lektor-lektris. Itu semua adalah bagian-bagian dari kehidupan gereja atau kegiatan dalam gereja. Kemudian di dalam kehidupan KPG ataupun kelompok, kita juga perlu aktif dalam kegiatan kelompok di KPG masing-masing. Misalnya ketika ada kegiatan bersih bunga ataupun kegiatan doa bersama, kita harus ikut aktif. Mari kita saling mengajak orang tua, mengajak umat yang lain, ataupun mengajak orang-orang sekitar kita untuk selalu aktif dalam kegiatan gereja ataupun kegiatan bersama. Kalian sekalian, diharapkan kepada kalian semua dengan materi yang kita dapat hari ini supaya selalu aktif dalam kehidupan komunitas di kelompok masing-masing. Jadikan Anda sebagai penasehat bagi orang lain. Mencapai tujuan bersama itu hanya dengan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik dan juga saling mendukung. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk bagian refleksi atas materi yang kita dapat hari ini. Yang pertama, adik-adik lihat. Dan semangat. Dengar. Oke, adik-adik sekalian, semoga kegiatan pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya akan memberi tugas kepada kalian. Pulang rumah sebentar, baca teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita berdiri dan doa penutup. Kami dan